Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita boleh ada sampai dengan saat ini. Hari berlari, minggu-minggu bahkan bulan, musim boleh berganti. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, karena Dia beserta dengan kita. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Dia. Angkat pujian, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan aku sendiri. Kau biarkan Haleluya. Oh, amin. Kekuatan di jiwaku Kekuatan di jiwaku adalah saat bersamamu. Haleluya. adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih. Tak pernah Oh, amin. Haleluya. kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak. Haleluya. Memberi pertolongan. Amin.
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu haleluya. besar, melimpah bagi. Sekali lagi, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Oh, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sangat baik, Engkau begitu mempedulikan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Saat kami bersuka, Engkau ada beserta dengan kami. Bahkan saat kami menghadapi kesusahan, Engkau juga ada beserta dengan kami, menolong kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau ada di setiap waktu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus memuji, menyembah Engkau. Seumur hidup kami mau hidup ini menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus kiranya mempersatukan kami, sehingga melalui setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu, dimanapun kami berada ya Tuhan, setiap pujian itu boleh sampai kepadamu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kuasailah hati kami, pikiran kami, biar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Tuhan dengarlah dan sempurnakan doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita datang memuji, membesarkan namanya. Dimanapun saudara berada saat ini, siapkan hati kita, puji dan besarkan Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya.
Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Dia baik, dia sangat baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku Sekali lagi, betapa baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Haleluya. kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa Baiknya Engkau Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Haleluya. betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Haleluya. Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Sekali lagi. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Bersama dengan Yesus dapat menanggung segala perkara. Dalam Dia yang memberi kekuatan pada kita. Haleluya. Bersama dengan Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama tidak Yesus ada yang suka. tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah, masalahmu, untuk masalah, masalahku, untuk masalah kita masalah kita semua. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Tiga kali haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yesus berkata, "Kamulah sahabatku apabila engkau melakukan apa yang kuperintahkan." Mungkin ada beban berat, ada pikulan. Cari Dia, sobat yang setia. Pernahkah engkau
Kenalkah kau Yesus? Sobatnya setia, tahukah kau ya cinta dan janji beserta selamanya. Bagaimana hatimu? Siapakah yang dapat tolong? Siapakah dapat tolong Dari derita yang kau rasa. Haleluya. derita yang kau rasa? Kenalkah kau Yesus? Kau Yesus, Sobat yang setia. Haleluya. setia. Tahukah kau ya cinta dan janji beserta selamanya. Kenalkah kau Yesus? Kau Yesus, sobatnya setia. Tahukah kau dia cinta? Haleluya. Dia cinta Dia berjanji beserta selamanya. Haleluya. beserta selamanya. Tahukah kau dia cinta dan janji beserta selamanya. Amin. Dia cinta dan janji beserta selamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman Tuhan adalah jalan kehidupan. Firman Tuhan adalah jawaban. Mari siapkan segala keberadaan kita. Kita sembah Dia, muliakan Dia. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembahkan, Ku sembahkan Allah yang maha besar. Ku sembahkan Yesus keselamatanku. Ku sembahkan yang kudus, kekuatan hidupku. Hanya
Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Haleluya. Aku datang dan bersujud dalam hadirat Tuhan, memuja Engkau seumur hidupku Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Oh, ku sembah Kau yang Kudus, kekuatan hidupku. ajaib Tuhan. Sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang maha besar. Haleluya. Oh, kami sembah. Kami tinggikan Engkau Tuhan. ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan. Sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan. Sungguh Engkau mulia. Haleluya. Sungguh Engkau mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau Allah yang besar dalam hidup kami, Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Agung dan mulialah nama-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Haleluya, perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam seluruh kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami masih boleh memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ini semua karena perbuatan-Mu yang begitu ajaib bagi kami Tuhan. Engkau masih beri kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami menaikkan pujian bagi Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Engkau mulia dan ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, hari ini kembali kami diisi oleh kebenaran firman-Mu lagi. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu perkataan-perkataan sorga itu Tuhan, turun dalam hidup kami, dalam pribadi kami Tuhan. Hari-hari ini yang kami perlukan Tuhan, menguatkan kami Tuhan, melewati hidup kami selanjutnya Tuhan, di mana dunia semakin lenyap dengan segala keinginannya seperti kata Alkitab. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau keinginan-keinginan Tuhan masuk dalam hidup kami. Keinginan-keinginan Tuhan tertera, termaktub dalam hidup kami, dalam pribadi kami Tuhan, melalui firman-Mu ini Tuhan. Haleluya. Firman-Mu lah yang menuntun langkah hidup kami, untuk kami melalui kehidupan kami menjadi orang-orang yang hidup benar, hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berfirmanlah bagi kami Tuhan melalui hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu secara khusus dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini, itu semua melalui hamba-Mu yang Engkau sampaikan. Dan kami terima kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami lakukan firman-Mu, dan urapan yang sama juga Tuhan.
kami terima pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan kuduskan hati dan kehidupan kami, untuk kami layak terima firman-Mu lagi. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya yakin saudara ada dalam keadaan baik pada pagi hari ini. Di hari Minggu kita ada di dalam satu sikap beribadah kepada Tuhan. Baik bagi saudara yang masih tidak dapat hadir di dalam gereja, saudara dapat mengikuti ibadah melalui online, maka kiranya siapkanlah hati saudara, sebab dengan hatilah kita bisa menikmati Tuhan, kita bisa beribadah dengan kesungguhan hati untuk menghadirkan Tuhan dimanapun saudara berada. Pada hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan yang akan mengajak kita untuk mengenal lebih jauh siapa Tuhan kita, supaya kita juga dapat memberitakan, menyaksikan, dan meyakinkan orang bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah atas segala sesuatu. Kenalkah engkau siapa Tuhanku? Maka itu berarti kita harus mengenal Tuhan secara pribadi, lebih kuat dulu saudara dalam hidup kita sebelum kita dapat meyakinkan orang tentang Tuhan yang kita sembah. Maka saya mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan yang diucapkan oleh Hosea di dalam pasal yang ke-6 ayat 3 dan ayat 6. Hosea pasal 6 ayat 3 dan ayat 6, firman Tuhan tertulis, "Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Sebelum kita menelusuri lebih jauh inti dari ucapan Hosea ini, maka kita harus tahu dulu siapakah Hosea dan pada periode apakah Tuhan membangkitkan Hosea dan mempercayakan firman ini kepadanya. Hosea adalah satu nabi yang Tuhan bangkitkan untuk berbicara secara lebih luas, lebih dominan kepada kerajaan utara. Lebih tepatnya, tahun-tahun setelah perpecahan dari kerajaan Israel bersatu, kurang lebih sekitar 200 tahun setelah perpecahan itu terjadi, orang-orang Israel atau lebih tepatnya suku-suku utara telah menjalani kehidupan yang sangat jauh dari Tuhan. Bahkan mereka tidak bisa lagi menanggapi kasih Tuhan. Mereka bahkan sudah kehilangan hadirat Tuhan sejak ketika mereka memisahkan diri bukan hanya secara politik dari kerajaan Salomo, tetapi mereka sudah menjauhkan diri dari Yerusalem, dari tempat Tuhan, dari rumah Tuhan, seperti yang Tuhan sudah tetapkan kepada mereka sejak mereka masih ada di padang pengembaraan. Nah, Hosea berbicara untuk mengembalikan apa yang hilang pada bangsa ini, yaitu kasih setia. Satu sifat Allah sendiri yang boleh saya katakan menjadi bagian dari kesempurnaan Allah itu. Yang Allah inginkan harus ada di dalam hidup manusia, dalam hari-hari hidupnya. Maka ketika Hosea berbicara ini, tentu dia harus meyakinkan umatnya, umat Allah ini, untuk memikirkan kembali, merenungkan kembali siapakah Allah mereka, apa yang Allah mereka inginkan, dan apa yang Allah mereka bisa buat.
Di dalam ayat yang kita baca, kita bisa melihat ada 4 hal yang ditekankan oleh Hosea ini. Kita baca lagi dari ayat yang ketiga itu. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Lalu ayat 6 tertulis, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Maka mari kita menelusuri dengan memetakan saudara, keempat hal dari ucapan Hosea ini. Bahwa Tuhan kita, Tuhanku dan Tuhanmu juga adalah Allah yang muncul sebagai fajar. Lalu yang kedua, dia datang seperti hujan. Yang ketiga, dia menyukai kasih setia. Dan yang keempat, dia menyukai pengenalan akan dia. Yang pertama, kalau kita membahas tentang fajar. Dan Allah kita disebut sebagai Allah yang pasti muncul seperti fajar. Maka fajar itu biasanya di dalam Alkitab berbicara tentang harapan. Bahkan harapan yang makin lama makin menguat. Kalau seandainya, dan mungkin saja Hosea ini juga terinspirasi dengan satu firman Tuhan dari Daud. Maka Daud pernah berkata begini saudara, di dalam kitab 2 Samuel. Mari kita melihat kitab 2 Samuel. Apa yang Daud ucapkan sebagai ucapan terakhir. Ucapan terakhir yang terdokumentasi. Sehingga dituliskanlah di dalam kitab 2 Samuel 23. Dari ayat 1 sampai ayat 4. Saya rasa lebih baik kita membaca ayat-ayat ini dengan cukup banyak. Supaya kita dapat memahami dengan kuat tema atau alur dari perkataan, maksud dari ucapan dari sang nabi ini. 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 4. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu, ayat 5 saya tambahkan. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala jalannya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Maka seperti pengakuan Daud juga, yang saya rasa ini juga dipakai atau dipahami oleh Hosea, mendasari juga firman Tuhan. Bahwa seperti fajar itu menunjukkan ada harapan, atau Allah memberikan satu harapan bagi kehidupan yang hebat, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang dikatakan terjamin, teratur, bukan hanya tentang keselamatan seseorang dan kemudian progres keselamatannya, tapi juga apa yang Tuhan ingin tegakkan kepada keluarga dari Daud ini sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan dan Hosea menggunakan satu ungkapan yang lain, ungkapan yang sebenarnya juga sama kalau dilihat dari penggambarannya, ia muncul seperti fajar. Daud juga berkata, ia bersinar seperti fajar. Artinya, ia dapat memberikan apa yang baik. Seperti fajar, menerangi, dapat mempengaruhi orang lain. Dan bahwa terang itu juga menghidupi orang lain. Maka asal konsistensi dari setiap umat Tuhan. Mencari Allahnya. Dan juga ingin hidup dan mempengaruhi orang lain. Dengan sifat-sifat Tuhan,
dengan kebaikan Tuhan, maka Tuhan pun akan melakukan hal yang besar di dalam kehidupan keluarga. Keluarga kita tentunya, kalau kita juga ingin melakukannya, mempraktekannya. Jadi ia muncul seperti fajar adalah harapan-harapan. Harapan yang diberikan kepada orang-orang beriman. Itu sebabnya Amsal juga berkata di dalam pasal yang keempat. Mari kita melihat Amsal yang keempat. Ayat yang ke-18. Amsal 4 ayat yang ke-18. Tertulis, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar. Jadi apa yang orang benar lakukan? Dan kiranya orang benar itu juga adalah saudara dan saya. Karena siapa orang benar tidak lain adalah mereka yang ingin hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, kita lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita praktekkan dalam hidup. Maka tentu kita menjadi orang benar. Orang benar mudah saja, saudara, melakukan kehendak Tuhan dan memperkecil kesalahan-kesalahan, berusaha berjuang untuk menekan semua keinginan yang bertentangan dengan Allah. Maka itulah perjuangan untuk menjadi orang benar. Dan kalau orang benar ini dalam hidupnya secara konsisten dapat mempengaruhi orang lain, sehingga lewat suara, entah lewat perkataan-perkataan, entah lewat kesaksian-kesaksian, dan lebih kuat lagi lewat praktek hidup kita, lewat perilaku hidup kita, dan orang lain maka itulah penggenapan dari ia muncul seperti fajar. Orang lain pun akan membangun harapan yang sama. Kalau dari awal perjalanan mereka memutuskan untuk mengikut Tuhan, mereka sudah bisa merasakan satu hal yang baru, yang berbeda dengan pengalaman-pengalaman hidup yang sebelumnya. Maka tentu ada keinginan yang mendorong orang ini, yang mendorong seseorang untuk ingin mengalami hal yang lebih besar lagi dari Tuhan yang ia harapkan. Jadi itulah yang pertama, saudara. Kalau kita ingin mengenal Tuhan kita, Tuhan yang muncul seperti fajar adalah Tuhan yang selalu memberikan harapan-harapan untuk membuat hidup, bukan hanya hidup kita. Seperti tadi Daud berkata, terjamin. Siapa yang tidak ingin jaminan, saudara? Sekarang satu jaminan itu mungkin menjadi mahal sekali. Mengingat masa-masa ini lebih banyak lebih banyak bicara tentang hal yang tidak pasti. Tetapi di dalam Tuhan ada kepastian. Apa yang sekarang sedang menakutkan saudara tentang masa depan, tentang gejolak ekonomi dan lain sebagainya, itu memberikan ketidakpastian. Dan kita tidak tahu berapa lama ketidakpastian ini berlangsung. Tapi ketika saudara kembali kepada Tuhan, yakinlah bahwa ada fajar yang pasti akan terbit. Dan itulah harapan ketika kita memulainya dengan Tuhan. Tuhanku dan Tuhanmu yang pertama, Dia adalah Allah yang muncul seperti fajar. Kapan munculnya? Ketika engkau berharap. Ketika engkau meletakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Itulah Tuhanku dan Tuhanmu yang pertama. Yang kedua, kita kembali kepada perkataan Hosea di pasal yang ke-6 ayat yang ketiga tadi. Bahwa Tuhan itu juga dapat datang seperti hujan. Maka penggambaran ini sebenarnya mempunyai prinsip yang sama seperti fajar. Hanya kalau bicara hujan, lebih banyak berbicara tentang berkat. Ataupun kelimpahan-kelimpahan di dalam kehidupan orang beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup yang berkelimpahan juga tentu adalah keinginan, adalah kerinduan yang dikejar tentu oleh banyak orang. Entah dengan definisi masing-masing, mereka mencoba untuk mengalami kelimpahan ini. Entahkah kelimpahan dari segi materi,
atau kelimpahan dari hal yang lain. Tapi bagi kita, saya yakin saudara sepakat bahwa kelimpahan yang dari Tuhan adalah segala-galanya, lebih dari yang bisa kita pikirkan untuk sesaat saja. Karena kelimpahan harta mungkin hanya bisa dinikmati sesaat saja. Tapi kelimpahan-kelimpahan yang lain, sukacita, kebahagiaan, itu yang sulit untuk dipertahankan dengan harta kita. Sulit bahkan untuk dipagari, bahkan dijamin kelangsungannya hanya dengan kekuatan kita. Hanya dengan mengawali pengharapan kepada Tuhan, maka kelimpahan itu pun akan menjadi bagian dari orang-orang percaya juga. Itu sebabnya Mazmur pasal 72, saya mengajak saudara untuk melihat perkataan dari seorang pemazmur di dalam pasalnya yang ke-72. Lebih baik kita membaca lagi ayat-ayat ini cukup panjang. Sekarang adalah Mazmur dari Salomo. Kalau tadi yang pertama kita membaca satu Mazmur, walaupun tidak dari buku Mazmur, ditulis di dalam kitab Samuel, tetapi tulisannya itu dalam bentuk Mazmur. Maka sekarang Mazmur dari anaknya Daud, Salomo, berkata begini, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umur-Mu selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kelimpahan ini digambarkan sebagai satu keadaan yang berbeda atau yang berbalik dengan keadaan ironis seperti yang ditulis di dalam 6 ayat yang kita baca. Memang bahasa yang digunakan adalah kiranya, karena ini tetap dimulai dari sebuah harapan. Tapi konsistensi kita dengan menaruh hidup kepada Tuhan, mencoba untuk belajar mengenal Tuhan adalah kita harus berani dulu untuk menggantungkan harapan kepada Tuhan. Kita tidak boleh menantang apa yang Tuhan bisa berikan, baru kemudian kita percaya. Itu menyalahi prinsip di dalam Alkitab, menyalahi prinsip iman. Kalaupun kita belum tahu apa yang Tuhan akan berikan kepada kita, kalaupun kita belum tahu apa yang Tuhan bisa lakukan kepada kita di masa depan, yang harus kita tahu adalah bahwa Allah tidak pernah berbuat salah. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu selalu baik kalau kita memulai satu dengan itikat yang baik hanya untuk mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jadi yang kedua, siapakah Tuhanku? Siapakah Tuhanmu? Adalah Tuhan yang juga dapat datang seperti hujan. Kalau seperti fajar, dia memberikan harapan-harapan. Dan harapan itu sendiri sebenarnya adalah jaminan untuk apa yang saudara inginkan. Karena Allah tidak pernah berdusta. Ini bukan berharap kepada orang lain. Bukan berharap kepada satu instansi yang dapat menyediakan bahkan kesejahteraan hidup. Mungkin kalau kita berharap kepada perkara-perkara dunia, kita masih bisa khawatir. Tapi berharap kepada Tuhan, saudara tidak perlu khawatir dan jangan bahkan khawatir. Supaya apa yang kita inginkan dalam hidup kita terjadi, saudara, sehingga ada waktunya dia datang seperti hujan dan dia melimpahi segala sesuatu yang baik. Sampai mengusir semua kekhawatiran seperti ironis-ironis di dalam 6 ayat di dalam Mazmur 72. Ini yang hilang pada Israel. Orang-orang Israel mungkin lupa karena mereka meninggalkan Tuhan, mengalami satu ironi dalam hidup. Makanya Hosea bersuara, Allah yang harusnya disembah dan tetap disembah adalah Allah yang sama yang pernah berbuat ketika orang Israel masih menjadi satu keluarga.
di Mesir. Ketika orang Israel bahkan dipindahkan Tuhan ke satu negeri perjanjian yang lebih baik daripada negeri Mesir, negeri perbudakan. Seharusnya mereka mengingat itu kembali, sebab yang mereka percayai adalah Allah yang sama. Maka siapakah Tuhanku dan Tuhanmu? Siapakah Tuhan kita, saudara? Adalah Allah yang bisa memberikan jaminan terhadap pengharapan kita. Dia muncul seperti fajar dan dia datang seperti hujan. Yang ketiga, Allah itu juga, kembali kita ke dalam Hosea pasal yang ke-6 tadi. Allah itu juga, Allah kita, wajib kita kenali siapa Allah kita ini. Dikatakan menyukai kasih setia. Kasih setia adalah tema besar di dalam Alkitab, khususnya kasih setia Tuhan. Sebab kekayaan ini atau sifat Allah ini, saya katakan sifat dasar. Mungkin saudara tidak akan menemukan kata sifat dasar Allah di dalam ayat-ayat tertentu atau di dalam semua ayat. Hanya dikatakan bahwa Allah itu mengasihi, Allah itu setia, Allah itu kudus, Allah itu kekal. Hanya itu yang ditulis, tapi sebenarnya apa yang mendeskripsikan Allah, apa yang dapat disebut untuk menceritakan Allah, itu yang disebut dengan sifat-sifat Allah. Walaupun kata sifat itu sendiri, saudara tidak jumpai di dalam Alkitab. Tetapi kalau saudara melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-7, di sini baru kita tahu, saudara, siapa Allah kita itu sejak awal sudah diberitakan kepada orang-orang Israel. Ulangan pasal yang ke-7. Apa yang saya sebut dengan sifat dasar Allah, atau lebih tepatnya mungkin adalah kesempurnaan Allah. Kalau kita bicara Allah, maka kita harus bicara tanpa dapat dipisahkan antara kesetiaannya, kasihnya, dan kekudusannya, juga kekekalannya. Sebutlah ini 4 hal yang saling melengkapi, yang utuh menjadi kesempurnaan Allah. Satu tidak dibicarakan, maka kita tidak bisa bicara tentang Allah secara utuh. Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 tertulis. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Hosea berkata bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang menyukai kasih setia. Sementara mereka berpikir dengan memberikan korban-korban sembelihan, itu sudah menyukakan hati Tuhan. Memang aturan itu dulu dibuat ketika umat Tuhan sedang belajar untuk menghampiri Tuhan. Di dalam imamat semua korban itu diberitahu, diajarkan, karena umatnya ini baru belajar menghampiri Tuhan. Saudara harus tahu sejarahnya. Karena bangsa ini di Mesir, bangsa Israel di Mesir selama 4 abad tidak pernah mengenal Tuhannya. Tidak tahu bagaimana cara menyembah Tuhannya. Memanggil Tuhan mereka pun mereka mungkin tidak tahu. Sehingga perlulah diajar mereka bagaimana cara menghampiri Allah. Dan cara menghampiri Allah mereka harus membawa sesuatu dulu. Itu hanya baru awal untuk melatih mereka membiasakan cara menghampiri Allah. Tapi lama-kelamaan apa yang diatur, apa yang ditentukan itu sudah menjadi sebuah keharusan. Bukan dengan hati mereka mempersembahkan korban sembelihan. Tapi hanya karena mereka ingin melakukan firman. Mereka tidak ingin disebut melanggar perintah, tapi mereka tidak menyiapkan hati. Itu sebabnya kepada Hosea lah disuarakan ini. Apa artinya engkau memberikan yang banyak kepada Tuhan, tapi hatimu tidak ada di situ? Apa artinya engkau memberikan korban-korban sebagus apapun kualifikasi dari korban itu? Sebutlah korban itu sempurna, tidak bercacat sama sekali. Tapi kalau hatimu tidak di situ, untuk apa? Karena Tuhan tidak menerima korban. Tapi sebenarnya apa yang engkau bawa di dalam hidupmu, di dalam hatimu, itulah yang Tuhan tunggu. Jadi ketika dikatakan oleh Hosea, Tuhan menyukai kasih setia.
maka yang saudara harus tahu Tuhan kita, pertama adalah Tuhan yang mengasihi. Karena kasih itu adalah kesempurnaan Allah. Tapi yang kedua juga, kasih itu dituntut dalam hidup kita. Dan kasih itu harus diperlihatkan dengan cara apa yang kita bawa kepada Tuhan harus sama dengan apa yang bisa kita bawa untuk dunia. Apa yang saudara bawa kepada Tuhan, hatimu, hidupmu, maka engkau harus bisa beri itu kepada dunia supaya dunia dapat mengenal Tuhan. Kalau tidak, maka siklus itu pun berhenti dan hidup kita pun menjadi sia-sia. Jadi camkan ini saudara, apa yang saudara bawa kepada Tuhan, itulah yang saudara juga bawa kepada dunia supaya dunia dapat menemukan Tuhan. Bukankah kepada Israel juga pernah terucap satu perjanjian di Sinai yang dikatakan bahwa engkau telah kujadikan imam-imam bagiku, imam-imam yang berkerajaan. Siapakah imam-imam ini sebenarnya? Imam itu mewakili Allah dengan manusia, mewakili manusia dengan Allah. Apa yang manusia tidak bisa lakukan untuk Allah, sehingga Allah tidak bisa menemui manusia, tidak bisa menerima persembahan manusia, ditengahi oleh imam ini. Maka ketika Israel ditempatkan sebagai imam bagi bangsa-bangsa lain, karena begitulah bunyi perjanjiannya, engkau ditempatkan sebagai imam untuk bangsa-bangsa lain. Orang Israel seharusnya dapat menghantar bangsa-bangsa lain kepada Tuhan dengan cara memberi teladan. Apa yang mereka bawa kepada Tuhan, itu yang harus mereka juga bawa kepada orang-orang kafir ini, bawa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin mengenal Tuhanmu, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang menuntut agar hidup kita dapat dibagi. Yesus membagi hidupnya dan itu menjadi bukti Allah pun ingin membagi hidupnya melalui Yesus. Dan itulah kasih karunia terbesar dari Tuhan. Maka ketika dikatakan Allah kita, Allahmu, Allahku adalah Allah yang menyukai kasih setia, kejarlah kasih itu saudara dan hiduplah dengan kasih Tuhan. Ingat tadi rumusnya, apa yang saudara bawa kepada Tuhan, hatimu, hidupmu, ketulusanmu, berikan itu juga kepada dunia supaya dunia dapat engkau bawa kepada Tuhan. Sayangnya tugas yang diberikan kepada orang Israel ini tidak berjalan. Mereka harusnya menjadi imam yang dapat membawa bangsa-bangsa lain kepada Tuhan. Tapi mereka sendirilah yang justru membelakangi Tuhan. Maka kepada kitalah saudara, kepada hidup kita pribadi dan kepada keluarga kita, tuntutan ini kiranya terus berlanjut. Karena Allah kita menyukai kasih setia. Yang terakhir, Allah kita juga disebut menyukai pengenalan akan Dia. Mari kita baca kembali Hosea pasal yang ke-6 ini. Supaya saudara mengingat ayat utama dari pembicaraan kita dari firman Tuhan hari ini. Hosea pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6 sekarang. Tertulis, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Menyukai pengenalan akan Allah daripada korban-korban bakaran. Prinsipnya sebetulnya sama. Kalaupun umat Tuhan telah diajari untuk memberi korban-korban. Sebagai satu pemicu semangat, sebutlah begitu. Pemicu motivasi untuk memberi kepada Tuhan apa yang sebetulnya secara hakikat ditunggu, bukan korbannya. Kalau Allah menerima, saudara bayangkan satu pemikiran ini. Kalau Allah betul-betul menerima korban-korban kita dan menyenangkan hati korban-korban itu, tapi hidup kita tidak menyenangkan Tuhan, maka apa artinya yang kita korbankan? Sebetulnya yang saya mau katakan, saudara harus berpikir yang kita bawa kepada Tuhan itu kerugian buat kita. Allah hanya menyenangi korban kita, tapi tidak menyenangi hidup kita. Maka apa artinya hidup ini? Jadi kalaupun tadi saya katakan, kalaupun orang Israel diajar untuk memberi korban-korban, itu hanya memicu motivasi
mereka. Supaya dengan korban-korban itu, hati mereka lah yang dibawa kepada Tuhan. Lebih baik hatimu diterima oleh Tuhan daripada korbanmu. Sebab kalau korbanmu diterima dengan Tuhan, maka sebetulnya orang lain bisa membawa korban dan tidak perlu engkau sendiri. Tapi tidak begitu dengan Tuhan kita. Tuhan kita tetap menunggu, dari hidup kitalah yang bisa kita berikan. Jadi ketika Hosea berkata, Tuhan kita menyukai kasih setia, tapi juga menyukai pengenalan akan Dia. Maka pengenalan inilah sebenarnya yang akan melandasi, yang akan menjadi fondasi dari semua kerinduan, dari semua harapan-harapan kita untuk dapat menikmati Tuhan dan mengalami Tuhan. Jangan sampai kegagalan orang Israel, mereka merasa Tuhan yang jauh dari mereka. Padahal mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan, itu terulangi kembali. Dan kalau kita membahas tentang pengenalan ini, saudara, maka mungkin di dalam perjanjian baru, lebih banyak data-data kita akan dapatkan di dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 1. Saya harap saudara mencintai pembacaan ayat-ayat. Bukan karena saya memang suka membaca ayat panjang-panjang. Tetapi karena di dalam membaca satu ayat yang panjang ada keutuhan dari satu maksud Tuhan di sana. 2 Petrus pasal 1 dari ayat 3 sampai ayat yang ke-9 tertulis begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Ayat ini saja sudah menunjukkan adanya satu kriteria tertentu. Dan yang juga Tuhan sertai atau Tuhan bimbing. Bahwa karena kuasa keilahiannya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi pengenalan ini akan membawa kepada kehidupan yang saleh. Tetapi itu tidak bisa dicari, itu tidak bakal bisa diciptakan. Harus atas tuntunan dari kuasa Tuhan sendiri. Seperti yang kita baca. Tetapi bukan berarti Allah membiarkan kita untuk mencari-cari caranya. Disediakan di sini, makanya kita baca ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Pengenalan kita akan Tuhan tidak dapat kita ciptakan sendiri, saudara, prosedurnya, sistematikanya, atau urutan-urutannya. Tetapi atas bimbingan Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus, dimungkinkanlah dalam hidup kita untuk memulai dari iman kita itu, dari harapan kita, satu kekayaan rohani seperti yang ditulis dari ayat 5 tadi. Ditambahkan kepada imanmu kebajikan. Bukan engkau yang menambahkan dengan kekuatanmu. Apa yang bisa kita tambahkan dari pekerjaan Tuhan? Tidak ada, saudara. Tapi kalau Tuhan yang membuat hidup kita dapat memikirkan, merenungkan apa yang kita bisa beri kepada Tuhan secara bertambah-tambah,
maka Tuhan yang akan bekerja untuk menyediakan, untuk memampukan saudara, menambahkan dari imanmu. Semua hal ini yang berguna untuk kehidupan saleh. Jadi saudara harus bisa melihat semua hal yang ditambahkan dari iman kita. Pertama, bukan karena pekerjaan kita sendiri, bukan karena kemampuan kita untuk mengolah sebuah sistematika dari iman ini. Bagaimana menumbuhkan iman? Bukan, tapi menambahkan ketulusan kita. Kita menekan semua hal yang tidak Allah sukai. Kita berbuat sesuatu oleh karena kita mencintai Tuhan, dan apa yang Tuhan inginkan di dalam hati kita, kita putuskan untuk kita lakukan. Kita putuskan untuk kita iyakan dan kita praktekkan supaya orang lain melihat. Maka itulah sebenarnya gambaran besarnya. Sehingga orang-orang inilah Allah akan melihat satu semangat inilah. Ayat yang ke-8 berkata, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita, saudara? Apakah dengan belajar Alkitab? Atau sekarang dengan tajuk belajar teologi? Saya katakan itu tidak cukup. Kalaupun itu bisa membuat saudara memahami struktur atau apapun prinsip dari pekerjaan Tuhan, tapi engkau tidak bisa mengalami Tuhan hanya dengan belajar secara keilmuan. Engkau harus memberi dulu hidupmu. Itu yang tadi pertama saya katakan. Dia datang seperti fajar. Artinya engkau yang harus memberi dulu hidupmu supaya Tuhan datang di dalam hatimu seperti fajar. Harapan engkau bangun, tapi di dalam harapan itu saudara minta kekuatan Tuhan untuk menambahkan dari harapan kita, dari iman kita, semua hal yang perlu untuk kesalehan hidup. Ini yang tidak dimiliki oleh orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Justru orang Israel telah mengalami satu kehidupan yang buruk, boleh saya katakan, seperti yang digambarkan di ayat 9. Dan kiranya kita menghindarkan hal ini. Ayat 9 tertulis, tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Maka bisa saya katakan dengan belajar mengenal Tuhan, bukan mengenal lagi secara struktur di dalam Alkitab ini. Karena Alkitab mungkin bisa mengantarkan kita kepada satu struktur permukaan, sebutlah begitu. Struktur permukaan tentang siapa Tuhan kita, apa yang Allah buat. Tapi itu selalu hanya bicara sejarah. Belum tentu itu satu pengalaman di dalam hidup kita secara pribadi. Maka supaya kita bisa melawan lupa, melawan picik, melawan buta, kenali Allahmu, kenali Tuhanmu. Putuskan hari ini, saudara hanya menerima Tuhan dan menaruh Tuhan di dalam hatimu, lalu berharaplah. Di dalam harapan-harapan itu Allah mengenal kita, saudara. Allah Maha tahu. Di dalam harapan-harapan kita yang tulus itu, Allah tahu. Allah akan menyediakan semua yang perlu untuk kehidupan salehmu. Jangan melihat orang lain saja. Jangan mengikuti cara orang lain. Sebab belum tentu cara itu sama dan cocok untuk engkau. Tapi ikuti saja Tuhanmu. Apa yang saudara bisa rasakan, nanti Allah akan tuntut itu. Orang Israel kehilangan itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika hidup mereka sudah tidak lagi mencerminkan Tuhan. Padahal mudah buat mereka seharusnya belajar saja dari pengalaman nenek moyang mereka. Belajar saja dari pengalaman-pengalaman generasi masa-masa sebelum mereka. Itu mudah sebetulnya. Padahal tersedia informasi itu. Ada orang-orang saleh, ada orang-orang tua yang selalu menceritakan itu kepada mereka. Tapi kemana telinga mereka? Kemana perhatian mereka? Karena mereka tidak mau mencari Tuhan. Mereka hanya mau mencari sesuatu yang lain yang mereka anggap itu mungkin lebih perlu buat mereka. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan kita, saudara? Adalah Allah yang datang seperti fajar. Allah yang datang seperti hujan. Dua hal ini bicara hidup dan kelimpahan. Apa yang saudara mau cari? Hidup, kelimpahan, yang paling utama itu ada pada Tuhan.
engkau menemukan Tuhan, engkau dapatkan semua. Yang ketiga, dia menyukai kasih setia. Yang keempat, dia menyukai pengenalan akan Allah. Dua hal yang terakhir ini pun juga menggambarkan satu kemampuan dari Allah, atau lebih tepatnya dimampukan oleh Allah kepada manusia untuk dapat dilihat dunia. Hidup Allah dapat dilihat oleh dunia. Maka kita perlu mengenal, bukan lagi dengan apa yang saudara bisa dapati di dalam Alkitab ini. Tapi berikan dulu hidupmu kepada Tuhan. Saya bisa berkata begitu karena saya sudah berusaha untuk mencoba banyak hal, saudara. Dan mengenal Tuhan hanya satu. Tidak cukup dari apa yang kita baca. Tidak cukup dari apa yang kita pelajari. Tetapi tambahkan itu dengan hidup di dalam imanmu. Menghidupi imanmu. Yakini saja apa yang engkau baca. Yakini apa yang engkau dengar dari firman Tuhan. Tidak perlu menunggu bukti dari orang-orang lain. Atau harus Allah sendiri yang memperlihatkan sesuatu di depan matamu. Karena Allah kita tidak perlu diuji lagi. Dari Alkitab kita tahu sebagai penolong dia sangat teruji. Dia sangat terbukti. Jadi mulailah dengan menerima Tuhanmu. Menghidupi Tuhanmu di dalam hati kita. Maka kuasa Allah nanti atas pengetahuannya. Melihat ketulusan hati kita dan kerinduan kita untuk mengalami Tuhan. Dia akan membawa saudara kepada pengenalan-pengenalan yang engkau perlukan. Sampai akhirnya engkau bisa mengalami Tuhan. Dan Tuhan kita dilihat oleh dunia. Tuhan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan saudara, iman saudara. Untuk tidak pernah puas mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sebab seumur hidup kita harus dapat menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang mengalami Tuhan dan memberitakan Tuhan kepada dunia. Tuhan memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyi satu pujian yang berkata, Kaulah Tuhan mulia mengatasi bumi, Kau ditinggikan dari segalanya. Karena Allah kita layak ditinggikan, sebab Dialah yang mengatasi segalanya dan juga mengatasi hidup kita tentunya. Segala
Haleluya, mulia mengatasi bumi. Kau ditinggikan dari segalanya. Dengan segenap hatimu katakan, Kau sembah Tuhan, Kau sembah. Haleluya, haleluya, ku sembah. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, Kau ku haleluya, sembah Tuhan, sembah Tuhan, haleluya, 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 ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kenallah Tuhanmu, kenallah Tuhan kita. Tidak ada yang lain seperti Tuhan kita. Dia tidak akan menahan dirinya untuk Engkau. Dia terbit seperti fajar, datang seperti hujan. Diberinya kelimpahan untuk Engkau yang rindu untuk mengalami Tuhan. Dari imanmu, dari kesepakatan hatimu hari ini untuk menerima Tuhan, minta Tuhan bekerja supaya ditambahkannya semangat dalam hidupmu untuk mengenal Dia lebih pribadi, supaya lebih besar lagi pekerjaan Tuhan dipercayakan kepada engkau.
Karena Allah menyukai pengenalan akan Dia. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang besar. Tinggikan Tuhan. Haleluya. 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 Kau ku tinggikan. Oh Tuhan. Kau ku tinggikan. Tiada untuk Engkau. Tiada untuk Engkau. Pastikan pagi ini dia ada untuk Engkau. Engkau mengenalnya lebih sungguh. Dia akan berikan kekuatannya untukmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib. Haleluya. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang besar. Dia ajaib dan mulia. Dia menantikan kesungguhan hatimu. Dia melihat ketulusan hatimu. Dia bersiap untuk bekerja bagi engkau. Kenal dia dengan sungguh. Supaya dipercayakan pekerjaan besar di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Allah yang besar, lagi ajaib. Engkau mulia, Engkau mengatasi segala-galanya, mengatasi bumi ini. Tuhan, terima kasih. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tidak ada bandingannya. Karena itu sebabnya Engkau pun tidak ingin disamakan oleh yang lain. Maka wajib bagi kami untuk mengenal Tuhan ini. Tuhan yang sudah dikenal oleh Abraham. Tuhan yang sudah dialami oleh nenek moyang Israel. Kiranya menjadi pengalaman kami juga. Karena hanya Engkau yang dapat bekerja dengan heran. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Agar mulai hari ini mereka tetap membuka hati mereka. Bahkan yang belum pernah mendengar tentang Tuhan. Dan hari ini mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, bekerjalah Engkau ya Tuhan. Supaya mereka dapat membuka hati. Dan mengizinkan pekerjaan Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Dan bagi umat-Mu yang mengiring Engkau sudah sekian lamanya. Berikan penyegaran Tuhan lewat firman Tuhan ini. Allah masih sama. Pekerjaan-Mu tidak akan pernah berkurang. Kekuatan-Mu tidak akan pernah berkurang. Terima kasih Tuhan Yesus. Asal kami memberikan hati yang percaya dan tetap percaya. Maka Engkau akan perlihatkan kekuatan-Mu. Maka perlu bagi kami untuk mengenal Engkau dengan lebih sungguh. Berikan kami dorongan dalam hati ini. Bekerja ya Tuhan, berikan kami dorongan. Supaya tiap-tiap hari dan tiap-tiap hari ke depan kami tetap merindukan pengenalan Tuhan ini. Bahkan pengalaman-pengalaman yang lebih heran. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Sertai umat-Mu. Di dalam ketidakpastian, waktu yang kami masih belum tahu berapa lama. Dan mungkin lebih besar ketidakpastian.
mulai menghinggapi pikiran banyak orang. Tapi tidak dengan kami umat-Mu. Kami pastikan hidup kami dengan Tuhan. Engkau akan terbit seperti fajar. Selalu ada waktu fajar terbit. Maka pasti Tuhan akan memberikan kami harapan. Di dalam harapan itu ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan besar tentunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit sembuhkan. Ada yang susah Tuhan hiburkan. Dan di dalam iman kami Tuhan bekerja memperlihatkan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan bahkan mereka yang sudah menghilang, tarik mereka kembali. Berikan dorongan dalam hati mereka untuk kembali datang kepada Tuhan. Karena tidak ada Allah yang lain selain Allah yang besar yang kami punya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Memberkati umat-Mu dalam pekerjaan mereka. Memberkati umat-Mu yang memberikan, yang masih dapat memberikan pemberian-pemberian yang wajib kepada Tuhan. Tuhan berkati, lindungi mereka, lindungi dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Dimanapun mereka berada, Tuhan melindunginya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kembalilah ke tempat masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan yang percaya berkata, amin.